Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prasiska dengan NIM D0612010001. Di sini saya akan menjelaskan tentang momen inersia. Di dalam kehidupan sehari-hari, pada setiap benda memiliki suatu kecenderungan untuk mempertahankan gerakannya. Jika dalam keadaan benda tersebut akan tetap diam dan begitupun sebaliknya, maka kecenderungan itu disebut dengan momen inersia atau dinamika massa. Konsep tersebut berlaku pada benda yang berotasi, misalnya planet-planet, bulan, dan benda lainnya. Oleh karena itu, planet, bulan, dan benda lainnya yang memiliki kecenderungan untuk mempertahankan gerak relasinya, kita dapat menemukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti roda sepeda yang berputar sebenarnya hanya turut membantu pengendara agar tetap seimbang. Hal ini dikarenakan roda-roda sepeda itu cenderung untuk berputar pada bidang yang sama, sehingga membuat sepeda lebih mudah dikendarai. Massa benda yang hanya bergantung pada kandungan zat di dalam benda. Perbedaannya dengan momen inersia selain yang di atas adalah massa benda juga bergantung pada posisi massa tersebut ke sumbu putarnya. Apabila semakin jauh posisi massa benda ke pusat rotasinya, maka semakin besar pula momen inersia tersebut. Pada gerak rotasi, massa benda tegar disebut juga dengan momen inersia. Momen inersia dalam gerak rotasi menyatakan ukuran kemampuan benda untuk mempertahankan kecepatan sudut ketika melakukan sebuah gerak rotasi. Setiap benda pastilah memiliki titik pusat massa yang merupakan tempat di mana massa benda tersebut bertumpu. Dengan pengertian ini, maka kita dapat pastikan bahwa setiap benda pasti juga memiliki momen inersia yang besarnya bergantung dari jarak pusat massanya ke sumbu putar. Namun, pusat massa setiap benda tidaklah sama, meskipun memiliki bentuk fisik yang hampir sama, seperti bola pejal dan lainnya sangatlah mudah. Suatu benda dapat melakukan gerak melingkar jika pada tersebut bekerja sebuah momen gaya. Akibatnya, momen gaya inilah timbul gerak rotasi. Kemudian terjadi kecepatan sudut, dan momen inersia. Momen inersia gaya atau yang lebih dikenal dengan korka. Apabila makin besar momentum momen inersia, maka akan sulit suatu benda untuk berputar atau melakukan rotasi, dan begitupun sebaliknya. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa momen inersia adalah ukuran dari besarnya kecenderungan berotasi yang ditentukan oleh keadaan benda tersebut atau partikel penyusunnya. Yang dimaksud dengan momen gaya adalah hasil sebuah besaran yang menyatakan besarnya gaya yang bekerja pada sebuah benda sehingga mengakibatkan benda tersebut itu berotasi. Momen gaya ini sama juga dengan torsi, yaitu sebuah besaran yang menyatakan besarnya gaya yang bekerja pada sebuah benda dengan mengakibatkan benda tersebut berotasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi memengaruhi besar momen inersia adalah: 1. Bentuk benda, di mana bentuk bendanya berukuran akan lebih mudah menghitung momen inersianya. Yang kedua, massa benda, yaitu semakin besar massa bendanya, maka semakin besar juga momen inersianya. Yang ketiga itu poros sumbu putar, di mana letak sumbu putar yang terletak di pusat benda akan berbeda dengan letak sumbu putar yang di ujung. Hubungan letak poros putaran dan bentuk benda dan momen inersianya, yaitu momen inersia akan kecil jika letak porosnya berada di tengah ataupun di pusat. Namun, jika letak porosnya di ujung, maka momen inersianya akan besar, sama dengan bentuk benda. Jika seperti batang homogen dan pusat rotasinya di tengah, maka nilai momen inersianya kecil, sedangkan jika berada di ujung atau lebih melewati pusat rotasi, maka nilai momen inersianya besar. Hal ini dapat dijelaskan dengan hubungan sebagai berikut. A. Apabila bentuk bendanya
batang homogen, letak porosnya di ujung, sehingga hubungannya dengan momen inersia adalah I sama dengan 1/3 M L pangkat 2. Apabila bentuk bendanya batang homogen, letaknya di tengah batang, sehingga hubungan momen inersianya adalah yaitu 1/2 ml pangkat 2. 3. Apabila bentuk benda silinder, rongga berdinding tipis dan cincin tipis dengan letak poros dan sumbu silindernya antar cincin, hubungan momen inersianya yaitu sama dengan I sama dengan mr kuadrat. Yang keempat, bentuk bendanya silinder pejal dengan letak porosnya pada sumbu silinder, hubungan momen inersianya yaitu I sama dengan 1/12 mr kuadrat. Yang kelima adalah silinder berongga berdinding tebal, letak porosnya itu di sumbu silinder, hubungan momen inersianya yaitu 1/2 m dalam kurung r kuadrat ditambah r kuadrat. Di sini kita bisa menggunakan R1 ataupun R2. Yang selanjutnya yaitu bola pejal. Dengan letak porosnya di pusat bola, hubungannya dengan momen inersia yaitu 2/5 mr kuadrat. Selanjutnya adalah benda bola berongga, letak porosnya di pusat bola, maka hubungannya adalah I sama dengan 2/3 mr pangkat 3. Hubungannya yaitu jika nilai percepatan sudut tetap, momen inersia semakin besar. Begitupun dengan torsi akan semakin besar, atau dapat dijelaskan dengan persamaan yaitu I sama dengan alfa. Jadi hubungan antara momen inersia dengan torsi yaitu berbanding lurus.